Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati. Jadi musannif ini memulainya dengan alhamdulillah karena ngalah barokah dengan Fatihahnya kita. Karena sesungguhnya Fatihahnya kitab itu adalah pembuka ibtida'u kulli amrin li balim. Permulaan setiap perkara di balim yang mempunyai kebaikan. Khatimatu kulli du'ain mujabin, dan penutup setiap doa yang berijabah. Jadi kalau kita ini pengen doa kita dijabahkan oleh Allah, mulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Setelah doa akhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Jangan langsung minta. Jadikan doa enggak ijabah. Wa akhiru da'wal mu'minina. Setiap ada wawu biasanya, kecuali kalau wawunya di awal kalam, maka namanya wawu istinaf. Atau wawunya mempunyai makna demi, namanya wawu qasam. Atau wawunya itu mempunyai makna hal, keadaan. Ja'a zaidun wasyamsu tali'atun, namanya wawu haliyah. Ja'al amiru wal jaisha, ja'a telah datang al amiru raja wal jaisha bersama dengan tentara. Wawunya wawu ma'iyah. Kalau wawu di sini namanya wawu huruf atof. Setidaknya kamu harus hafal huruf atof ada berapa? Ada berapa huruf atof? 10. Sebutkan. Nanan, entah nanti. Raup sana, raup. Ya, raup sana. Wawu kalimat huruf atop. Setiap ada kalimat huruf pasti tanda-tandanya tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Kitabnya siapa ini? Dileh ngawur sing genah, sing rapi, sing kreatif, sing disiplin itu. Saya tuh kalau lihat orang nggak genah. Jadi wawu kalimat huruf atop sebab tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Wawu hukumnya murabba mabni. Memang kalimat huruf nama-namanya mabni. Bentuknya apapun. Dan mabninya kalimat huruf itu terletak pada akhir kalimat. Kalau akhirnya wawu ya berarti mabninya mabni fathah. Ada fi mabninya mabni sukun. Ada ala mabninya mabni sukun. Dulu saya kira mabni fathah itu. Ya kayak pikiranmu nih. Ala mabni fathah, mengira yang akhir adalah lam. Kemudian kita mengatakan mabni fathah. Jebul-jebul setelah lam ada alif. Tapi kan gak ngelegi itu. Ya memang kemahiran orang itu berawal dari isi koma terus menerus. Sehingga jadi mahir. Coba Zak, tolnya Zak. Mana HP. Tolnya belah sini. Tol. Ini kok mandek neng tol malah. Mana?
Jadi ada wawu itu kalimat huruf atop. Hukumnya adalah mabninya mabni fathah. Setidaknya kamu harus menguasai atau hafal. Halo, yang tolnya nggak ada uangnya, yang transferi 100.000 yang tak sini tol. Sekarang. Jadi setidaknya kamu ngerti kalimat huruf yang mabni fathah. Kalimat huruf yang mabni fathah ada berapa? 20. Sebutkan. Yang asli itu ilmu itu sedikit kok. Yang jadikan banyak dan sulit. Kira-kira kamu nggak hafal. Ya, rata-rata orang males ngapalin. Kenapa males? Memang orang senengannya leha-leha. Kamu sekolah, liburnya hari Jumat. Nanti sore itu udah seneng kamu. Artinya, seneng kamu, favorit kamu liburan. Dulu di waktu kita sekolah di SD, di SMP ya. Kalau hari Sabtu, hewannya udah seneng karena besok libur hari Ahad. Berarti favorit kamu itu favorit liburan. Itu jiwanya jiwa nggak baik itu. Jangan dianggap Al-Mubarok ini pernah pariwisata. Nggak pernah. Perginya Al-Mubarok karena penting. Betul? Nah kemana kok jalan-jalan ke Joko Tarub? Bukan Joko Tarubnya. Itu hanya mampir. Datangi hall. Betul nggak? Lah iya. Lah kita ini semestinya ini favoritnya itu jangan liburan. Favorit itu favorit beraktivitas. Jadi wawu itu adalah kalimat huruf atop. Wawu nggak ada sigotnya, nggak ada binaknya. Karena yang punya sigot dan bina itu hanya isim fi'il. Dan isim fi'il yang bisa berdiri sendiri. Tapi kalau isim fi'il yang nggak bisa berdiri sendiri, maka nasibnya seperti kalimat huruf, tidak punya sigot, tidak punya bina. Wawu punya taluk nggak? Tidak. Yang punya taluk hanya huruf. Ilmunya kan sedikit ya. Tinggal ngingat-ngingat seperti itu. Kamu kok ingat-ingat sama nasihat saya, kamu sukses nggak? Halo Ustaz, sukses itu qadar Allah. Sukses itu qadar Allah. Seperti itu loh, netizen itu. Pidato saya kan ada yang dihujat. Saya gara-gara ngomong Rajab bulan yang paling utama, lebih utama daripada Ramadan. Dihujat banyak orang. Ramadan ada yang paling utama. Wong keplak. Hadisnya jelas nih. Rajab syahrullah. Syaban syahri. Bulannya Rasulullah. Wa Ramadan syahru ummati. Allah kaji Nabi Muhammad sama umat. Kira-kira utama mana? Allah. Keplak.
adanya Ramadan itu gara-gara kanjeng Nabi lahir. Berarti Ramadan sama Rabiul Awal lebih utama Rabiul Awal. Adanya Rabiul Awal gara-gara Rajab. Pernikahannya Sayyidatina Aminah sama Sayyidina Abdullah. Diberi akal ya, dibuat mikir ya. Akalnya jangan-jangan dipantat itu lah. Ngapain takut? Mereka menyalahkan juga nggak kalong. Telinga saya masih 2. Makanya kami itu harus alim, harus hebat. Akal itu yang cerdas nih. Jangan jangan cengeng. Apalagi cuma digitukan bingung. Aduh, kajian saya ada yang ada yang nggak setuju. Wah, manusia ya memang ada yang setuju, ada yang nggak setuju itu, Mbak. Kalau setuju semua yang ini orang miring, kan? Betul? Ya harus ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Dah. Lewat tol lai cung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan menuntut orang harus setuju sama kita, nggak bener itu namanya sombong. Iya Bang nggak? Dan harus ngikut programnya Allah. Allah memosisikan kita bagaimana, ikutin aja. Kamu jadi santri, udah dinikmatin kamu jadi santri. Barang siapa di antara kamu jadi santri tidak bisa menikmati saat nyantri, maka nanti kalau kamu jadi kiai gak nikmat kamu. Jangan tergesa-gesa. Ya, di masyarakat pengen rental mobil. Sudah tak isi bensin, sudah tak isi tol, tak beli mobil, tak beli supir, gratis nggak perlu bayar. Menunggu listriknya saya tak bayar. Listriknya warga itu tak bayar. Hidup itu praktek. Kamu itu punya istri, jadi mau lahir anak lu. Punya istri dimanfaatkan biar melahirkan anak banyak. Paham? Keplek. Allah menciptakan vagina kamu itu untuk melahirkan anak, bukan hanya untuk bersenang-senang berhubungan badan sama suamimu. Gak benar itu. Semuanya kamu punya anak 12, lalu kamu membunuh anak kamu yang 1. Kira-kira berani nggak? Berani nggak? Enggak. Anak kamu sudah lahir 12, kamu tekeki nyampe 10, tinggal 2. Berani enggak? Seperti itulah orang-orang yang membunuh sperma. Seperti itulah orang-orang yang berhubungan badan sama istrinya pakai kondom. Mereka tidak mengizinkan anaknya lahir. Hanya dirinya yang mau lahir. Sama istrinya, sama 2 anaknya. Yang lain tidak diizinin semua. Mikir. Paham? Nanti nafakohnya gimana Ustaz? Oh lah sombong banget. Yang nafakohi manusia siapa? Allah. Ini loh santri banyak, ini loh nggak pernah tak beri uang. Kamu punya uang kan? Laza. Allah itu. Ngapain gitu? Latihan cerdas ya. Latihan cerdas. Jangan sampai tidak cerdas. Iya Pak enggak? Kenapa Bapak tulis saya seperti ini? Biar cerdas. Enak Gus. Ya Pak enggak? Ya daripada saya nulis ini ngentekno waktu gitu. Dan masih menghapus. Dan masih menulis lagi. Kalau seperti ini kan coba. Ya Pak enggak? Meja saya tak buat seperti kaca.
Kursi saya buat seperti kaca. Biar kamu kalau melihat langsung tembus gitu. Kamu melihat ini langsung tembus jerit gitu. Paham? Nyampe saya kalau ngajar pakai baju hanya warna putih. Alba itu artinya putih. Alba artinya putih-putih. Paham? Biar kamu nggak ribet deh. Aku lihat kamu tuh ribet dong. Kadang ireng, kadang coklat, kadang hijau, kadang kotak-kotak. Kadang ini ribet deh. Bagaimana jika kalau semuanya putih terus ya? Coba lihat cacat yang ada di Ustadz mau tanya apa? Itu kok enggak sekalian putih ya itu? Itu marmer, itu warnanya asli dari Tuhan. Cakek-cakek itu kan warnanya itu kan asli. Paham? Yang hebat kamu itu diberi akal sama Allah. Gunakan akal untuk sing genah. Ya enggak? Enggak masuk akal. Waktunya ngaji malah enggak ngaji itu namanya enggak masuk akal. Akalnya paling pantat ya, guys. Hidup ini terseok-seok. Jangan mencari yang enak. Salah kamu. Saya sampai sekarang masih terseok-seok. Saya kalau di kamar mesti belajar. Saya mengatakan diri saya santri dari dulu sampai sekarang santri. Lihat rumah saya itu. Semua kamar ditempati santri semua. Cuman satu kamar saya nempati di situ. Saya keluar dari kamar itu loh, blijen rawani saya. Nggak berani ya. Banyak santri putri yang bergentayangan. Itu logikanya itu nggak pengen seperti itu. Benar nggak? Pengennya rumah ya privasi untuk kiainya saja. Tapi saya tidak. Mobil ini tapi pinjamkan gratis. Nggak pernah saya rentalkan. Nanti bagaimana? Hidup nggak punya uang itu enak. Dramatis. Oh enak. Ini nggak duit belas ya. Nanti makan kamu bagaimana? Alah. Paham? Wa akhiru da'wal mu'minina. Wawu, faedahnya apa? Mananya apa? Paham? Apalin. Wawu kalimat huruf atop sebab tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fi'il. Mabni sebab tidak bisa berubah. Mabni fathah. Faedahnya mutlakul jam'i. Maknanya dan. Apalin, Gus, paham Gus? Lama-lama paham kan? Lama-lama kamu paham kan? Dulu pertama kali kesini ruwet mulut semrawut ya, itu dadah kerdus meneh. Nanti konco-konco, Gus, teman-teman noya ikap ya. Yang gak mau ngaji suruh pulang aja, ngapain-ngapain pondok. Dikira saya senang punya santri banyak. Wow. Wa akhiru da'wal mu'minina. Dan akhir doanya orang mukmin. Setahu saya kok ada anu ya. Ada alif lajinah ya. Nah, ya nulisnya keliru, nulisnya keliru. Dan akhir doanya orang-orang mukmin. Kelak orang mukmin setelah masuk di surga, orang mukmin ngomong ini, alhamdulillah. Jebul-jebul, paham jebul-jebul? Paham Gus? Jebul-jebul orang mukmin baca alhamdulillah tidak cuman kelak di akhirat. Di dunia membaca alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Ya Rob tidak terkabul. Alhamdulillah. Seumpamanya dikabulkan, bahaya. Coba toh, kamu ya Rob, semoga ayah saya ngirimin saya 100 juta. Lalu ayahmu ngirimi 100 juta.
bahaya kamu dalam keadaan bahaya kamu. Pasti kamu tidak bisa istiqomah di pondok. Gara-gara punya uang 1 juta, pasti kamu pesen Grab jalan-jalan Semarang. Saya nggak percaya ini. Tapi gara-gara kamu nggak punya uang seperti ini, minal fuqara wal masakin, kamu istiqomah di pondok. Dan kamu nggak banyak jajan. Paham? Sehingga enak. Artinya tidak terkabulnya doa itu adalah pilihan Allah. Kalau itu dipilihkan oleh Allah, kenapa kita nggak ridho ikhlas? Kenal? Kemarin saya perjalanan ngisi pengajian, saya sudah putus asa saya. Wis orang nyanda ini. Udahlah, serahkan nama Allah. Nyampe ya alhamdulillah, nggak nyampe nggak apa-apa. Pada akhirnya nyampe juga. Dan pengunjungnya belum bubar. Pada pengunjungnya dari pagi jam 7. Nunggu nyampe pengajian saya nyampe jam 2. Mau nunggu. Dipilihkan Allah yang terbaik. Enak gitu nih. Ustadz mau tanya apa? Teman-temanku kan wajahnya halus Ustadz. Saya kok punya jerawat ya Ustadz. Sudah saya obatin bermacam-macam, setiap salon kami hadiri, setiap dokter spesialis wajah, tapi masih ada Ustaz. Itu pilihan Allah yang terbaik. Kamu kalau kamu cantik tampan, kamu pacaran lalu kamu terjerumus dalam perzinaan, itu musibah besar. Tapi gara-gara wajah kamu jelek, wajahmu jerawatnya banyak, sehingga kamu gak laku pacaran we. Kowe ngedip-ngedipin cewek malah wecungi celurit we. Nikmat enggak? Nikmat. Kamu jangan ngomong ya Rob. Kenapa bisa seperti ini ya Rob? Paham? Sing nyibar. Saya itu setiap hari itu punya pikiran gini, ya Allah, Engkau adalah orang nomor 2 setelah aku. Kemana-mana, di kamar juga gitu. Apalagi pas nyekel HP. Ya Allah, saya megang HP. Engkau juga ikut nonton HP saya. Jadi saya nggak berani macam-macam. Nggak berani ya. Dengarin ini. Nggak berani macam-macam saya dengan HP. Karena saya merasakan Allah adalah orang kedua setelah saya. Saya itu kalau mandi, kadang-kadang nggak berani telanjang saya. Saya malu dilihat oleh Allah. Al-haya minal iman. Malu bagian daripada iman. Iman itu adalah kepercayaan hati. Apalagi kalau wudhu, nggak berani saya sambil telanjang. Saya kalau wudhu, saya tutupin pakai handuk. Berani. Dan kalau wudhu sendirian, saya sempurnakan. Membasuh wajah 3 kali. Saya sempurnakan semua. Bahkan di waktu membasuh kaki, saya letakkan kaki tangan kiriku untuk membasuhnya. Saya merasakan Allah sedang melihatku. Kamu kok bisa seperti ini, hebat kamu. Kamu akan menjaga amanahnya Allah. Kamu tidak akan membedah hukum-hukum Allah. Dan kamu akan menjadi orang yang terselamatkan. Karena sesungguhnya yang bisa ngatur dirimu adalah diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri. Lah, pergerakan dirimu sendiri itu adalah ma'unah minallah. Pertolongane Gusti Allah. Wa akhiru da'wal mu'minina. Akhiru kalimat apa? Kalimat isim. Kenapa kamu katakan isim? Nah, nama. Pokoknya kalau ada isim berarti nama. Apa isim? Apa fiil? Apa huruf? Tanda-tanda kalimat isim ada? Ustaz, kenapa diulang-ulang? Biar keramat. Al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Orang itu kalau mengulang-ulang terus, maka akan jadi keramat. Akan jadi keramat itu. Kalau nggak percaya bukti ini, akan jadi keramat. Kalau nggak percaya buktikan.
Saya ini punya organisasi pejuang alba-alba. Itu kata-kata alba-alba tidak dari saya. Alba-alba ini adalah dari seorang Gus, putra kiai yang abahnya ini orang hebat. Alba-alba itu kalau menurut pemikiran beliau, alba itu al-mubarak, al-mubarak. Albanya lagi al-arba'in. Jebul-jebul alba itu adalah, coba baca Gus. Arti alba, makna alba. Ini Google caranya. Makna alba itu ilham. Makna alba. Mana alba beragam tergantung konteksnya, tetapi intinya selalu berkaitan dengan cahaya fajar atau putih. Coba ada orang foto sama saya, selain saya pakai baju warna-warni, lalu difoto, silet. Kira-kira yang bercahaya yang mana? Yang putih. Yang putih yang percaya. Kalau nggak percaya coba tak. Ini contoh saja. Contoh saja. Adegan ini tolong jangan ditiru ya. Ini cahaya fajar atau putih. Fajar itu artinya menyingsingnya sinar matahari, namanya fajar. Coba baca. Coba baca. Alah. Ini loh yang dibaca. Ini putih ini bercahaya. Ini beda dengan warna-warna ini. Warna-warna ini tidak bercahaya. Yang bercahaya itu yang warna putih. Paham? Jadi alba itu artinya putih. Putih itu bercahaya. Putih itu bercahaya. Cahaya itu seperti menyingsingnya sinar matahari di waktu fajar. Karena fajar itu adalah terang. Paham? Nama ini nama ilham. Sesuatu yang diilhamkan oleh Allah, bukan karangan, bukan rancangan. Dengerin. Saya istiqomah ngaji arba'in terus menerus. Itu nanti alba-alba itu akan menggema di Nusantara. Bahkan akan menjadi organisasi yang dicintai oleh umat. Dan setiap kota ada pejuang alba-alba. Punya sekretariat, punya hotel, punya pom bensin di mana-mana. Kok bisa Ustaz menengah ini? Pengerti jebul-jebul setiap kota itu kamu yang mengkoordinir. Artinya kita ini ngikut Allah aja, nggak usah. Coba perhatikan, itu membuat panggungnya. Kemarin ada yang ngiwangi kan, Wong Sadiwia orang kiai, alhamdulillah saya bisa berkhidmat ke alba-alba. Videonya dikirimkan ke saya, dia ikut dandan itu. Coba nanti perhatikan, kira-kira ada lagi enggak? Keramat itu. Jadi mengulang-ulang ilmu, jadikan kita keramat. Punya karomah. Paham karomah? Kemuliaan, keistimewaan. Saya itu tidak pernah ninggalin si cantik, tidak pernah. Ustaz, ini sudah 4 hari 6 hari Ustaz. Kenapa Ustaz meninggalkan si cantik? Enggak. Justru si cantik meninggalin saya. Iya dong, rumah saya di sini ya. Ya enggak? Masa saya di sana? Keramat nanti. Al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Gara-gara istiqomah, maka
Allah akan lahirkan keramat yang banyak, lebih banyak daripada 1000 keramat. Kan nggak percaya ini. Saya merasakan sendiri saya. Ada keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain. Pidato saya semakin laris lah. Makin laris. Ini nanti kalau laris tenanan, ini nanti yang berangkat bukan saya, kamu nanti. Kamu tak suruh ganteni. Nanti netizen tak ginikan. Yang datang saya apa santri saya? Kalau yang datang saya cuma bawa uang 2 juta untuk saya bagi-bagikan. Tapi kalau yang datang santri saya bawain uang 100 juta untuk dibagi-bagikan. Kira-kira milih siapa? Santri. Paham? Nanti kalau jemaah ibu-ibu yang datang santri putri. Kalau bapak-bapak yang datang santri putra. Saya biar istiqomah di sini. Nanti setiap kamu yang mau, nanti bawa uang 100 juta, tak bisa roi dari saya 5 juta. Alah, aku yakin mangkat kabeh. Alah potonganmu, minal fuqara wal masakin. Mana buktinya? Buktinya seneng ini. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ciri-ciri wong fakir dan miskin, itu seneng ini. Seneng diberi hadiah. Ada yang mau uang? Siapa yang nggak punya uang? Siapa? Gaya. Siapa yang nggak punya uang? Tak beri uang 10 juta. Soalnya masih mulai ngaco. Tapi gini. Ini tau baru suara ini. Artinya jiwamu itu jiwa jiwamu jiwa fakir. Kamu sodakoh 10.000 jauh lebih utama daripada kamu disodakoi orang 10 miliar. Percaya? Ya. Mesti pikirannya soleh ini. Ya utama 10 miliar Ustaz, nanti setelah 10 miliar saya bisa sodakoh ke orang lain 10 juta Ustaz. Kalau saya nerimanya cuma 10.000 Ustaz. Nah, pikirannya pikiran bisnis ya. Wa akhiru da'wal mu'minina. Akhiru kalimah isim. Sebab akhiru itu kalimah isim, tanda-tandanya itu mudhof. Apa mudhof? Mudhof itu susunan pertama dari idhofah. Mudhof itu susunan pertama dari idhofah. Akhiru da'wal mu'minina. Akhiru susunan pertama. Da'wa susunan kedua. Al-mu'minina susunan kedua. Weh aja ngomong meni ketiga weh. Ya. Jadi akhiru da'wal mu'minina. Akhiru dakwah ini satu, dakwal mu'minina satu. Jadi ini susunan idhofah, ini juga susunan idhofah. Susunan idhofah. Yang akhiru dakwah, akhiru mudhof dakwah, mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Kemudian jadi akhiru mudhof dakwah mudhof ilaih. Dakwah mudhof, al-mu'minina mudhof ilaih. Jadi akhiru nomor 1. Dakwah nomor 1 dan 2. Al-mu'minina nomor 2. Artinya dakwah ini bisa dikatakan mudhof ilaih, bisa dikatakan mudhof. Paham Gus? Orang kudu paham Gus. Sing penting wis seneng dhisik. Tresno jalaran cinta itu gara-gara sering. Wis ana wong itu weli kumpul kowe terus engko ora malah jadi wanita tercantik sak donya. Gara-gara apa coba? Gara-gara sering dilihat, diperhatikan. Sering dilihat, sering diperhatikan, malah jadi yang luar biasa.
Dulu saya di waktu baru beli itu, megang itu toh gak nyaman saya. Saya nyaman megang ini. Setelah semua aplikasi saya letakkan di sana, saking seringnya megang itu, megang ini tuh asing saya. Megang HP ini tuh asing saya. Paham? Seakan-akan ini orang lain, itu diri sendiri. Paham ceng? Muntah. Akhiru ini kan kalimat isim. Tanda isimnya apa? Mudhof. Apa mudhof, Gus? Mudhof. Kamu sudah ngapalin belum? Sudah kan? Di halaman 3 itu loh, apa mudhof? Belum? Belum halaman 3, masih halaman 0,3 gitu ya. Gus, habiskan waktu untuk ngapalin. Jangan jajan-jajan, biar kelaparan. Saya sering kelaparan, makanya langsing saya. Perut saya sama hidung saya lebih tinggi hidung saya. Beberapa orang hidungnya sama perutnya lebih 6 lagu ini, 6 lagu. Santri ya buncit nih. Santri itu lepek. Sing bendoli bebetane kan. Ya enggak, Gus? Aja jajan-jajan. Dihapusi kamu. Gigimu itu gunakan yang penting-penting saja. Kalau bisa sehari 2 kali. Ulama-ulama dulu di waktu nyantri mangani sekali. Beliau-beliau mengatakan tiada santri yang sehari makan 2 kali seperti kadabah, seperti hewan. Karena kambing itu kalau makan itu pagi hari sama sore hari. Nah kalau kamu makan 2 kali berarti enten kayak wedhus ya. Pondok nyediain makannya 3 kali Ustaz. Itu nyediain santri-santri yang lemah. Wah, ama kamu yang imannya kuat, jangan niru yang lemah-lemah. Wa innama ju'ilatis syahwat lidu'afa'il mu'minin. Syahwat itu diciptakan oleh Allah untuk orang mukmin yang imannya lemah. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani nggak mau nikah. Nggak mau nikah. Umur 25 tahun nggak mau nikah, 26 nggak mau nikah, nyampe 30 nggak mau nikah, nyampe 40 nggak mau nikah, nyampe 45 nggak mau nikah, nyampe umurnya seperti saya masih nggak mau nikah, nyampe umurnya 50 tidak mau nikah, nyampe umurnya 51 tidak mau nikah, kemudian Allah perintahkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani nikah. Nikahnya karena diperintah. Lah nak nikahmu krono gragas wedokan, naro wong wedok mripate mecotot. Jangankan yang asli, ning HP we mbok pentelengi ngono gak. Paham, Gus? Jangan ngerti. Cewek ning HP jadi tonton. Jadi tonton. Jadi tonton. Mas saiki. Jadi tonton, Mas. Harus sadar. Nah, soalnya iki malah guyang juga. Iya, nah, jangan ditonton. Enak ya Ustaz. Orang kowe tok, aku lah yo seneng. Berarti Ustaz kan sama dengan saya. Kalau sama berarti ayo berlomba-lomba menciptakan kebaikan. Kebaikan itu apabila kita lakukan tanpa ada nafsu dan syahwat. Pengen saya itu ya istri tidak cuma 1, 2. Yang satu di Blora, yang satu nemenin saya di sini. Ya apa enggak? Nanti kalau sudah 2 ya 3. Nanti kalau 3 ya 4. Nanti kalau sudah 4 yang cerewet dipegat, cari yang tidak cerewet. Nanti kalau sudah ya sing rapat cantik dipegat, diganti sing luwih. Itu namanya nuruti nafsu dan syahwat. Jangan, paham? Masa kamu mau disepertikan itu? Mau enggak? Lah ya kalau enggak mau, jangan nuruti nafsu dan syahwat. Syekh Abdul Qadir Jilani itu nikahnya umur 51. Hebat. Asli. 51 kok. Lu ngono. Perintahi Allah berapa coba?
disuruh nikah 4 perempuan. Sangar langsung papat. Nang durung dibojo wis kuruse kaya ngono kok. Men dibojo malah cepat mati kowe. Ngono iku Syekh Abdul Qadir Jilani masih melahirkan punya anak berapa coba? 49. Saya baru punya anak 12 ini. Setiap bulan harus kocek 15 juta. Apalagi anak yo nyampe 49 lawi lah sebulan ngetokno dik 1 juta. Paham? Wa akhiru da'wal mu'minina akhiru murabba mabni. Sebab bagaimana perubahannya? Kamu ngerti kalau akhiru itu murab dari mana? Tidak berubah isimnya mabni. Ngerti kan Gus? Isim-isimnya mabni ada berapa? Isim-isimnya murab ada berapa? Kemarin udah tak sampaikan kan? Nanti dihafalin, oke? Okay? Harus hafal. Kamu itu. Hah? Gus. Cah iki siapa jenenge Gus? Siapa coba? Nggak tahu kan? Bagaimana kamu bisa cinta sama orang itu? Namanya saja nggak kenal. Betul? Pertama kali kan nama dulu. Saya itu tuh nggak ngerti ya. Ini namanya siapa nggak ngerti? Namanya siapa? Sika. Kasih acungan tuh. Ini loh. Kalau ngaji di depan saya nggak ngerti namanya. Siapa ini? Azia. Sing kenal paling sing pernah melanggar peraturan ngene iki Ayun. Saya gitu saya nggak ngerti ya. Siapa namanya? Nadia. Soleh ya apal aku. Saya gitu nggak ngerti namanya siapa. Siapa namanya? Siapa? Ales. Jangan no Ales ya orang idip sisan. Artinya kalau kita pengen mahir Gus, itu tadi harus hafal dulu. Jadi akhiru itu murabba mabni. Murabba mabni kamu harus ngerti isim yang murab ada berapa. Isim yang murab ada sebutkan. Saya yang waktu itu sakit saya. Sakit, awakku greges, anginen. Kenapa? Rahasia. Biasanya setiap hari berhubungan badan 4 kali. Ini berhari-hari enggak berhubungan. Langsung jeglek saya. Cuma saya ini pandai untuk merahasiakan. Resah saya, sakit saya dirahasiakan. Kan kamu lihat saya kan sehat, welandong kan. Paham? Biasanya nggak pernah jable saya. Paham jable? Apa jable? Jarang dibelai. Paham? Nah, saya ini orang jujur nggak seperti kamu. Kamu kan orang ngajur kamu. Sudah hampir 1 minggu nggak pernah berhubungan sama si cantik Ngerges apa nanti siang langsung terbang ke Blur ya. Diam dengar netizen. Orang itu kalau baik nggak pernah khawatir dan takut dikecam orang. Dikecam orang malah senengnya pol, paham? Wah, nah videoku langsung diedit. Terserah diedit. Orang jujur itu berani live streaming. Orang jujur. Pak Yai, panjangan kemana-mana kok live streaming, kenapa ya? Masuk rumah makan, live streaming. Live streaming, kenapa ya? Tak bisikin di telinganya.
laporan sama istri. Hah? Laporan sama istri? Iya, biar si cantik ngerti. Dengan HP saya saja disadap sama si cantik, kemana-mana ngerti dia. Jarang banget loh seorang suami disadap istrinya loh. Saya nggak pernah nyadap HP-nya istri, tapi saya mempersilahkan si cantik nyadap HP saya. Bam, jebul-jebul sebelum istri nyadap HP saya, Allah lebih dulu menyadap saya. Bam. Nah, yang kamu takutin jangan bini, jangan suami. Yang kita takutin adalah Allah, Rabbil Azza, Allah Tuhan yang Maha Agung, yang selalu memperhatikan, melihat, mengawasi, menyaksikan dalam kehidupan kita. Akhiru, ini kan isim murab, betul? Ada berapa isim murab? Sebutkan. Akhiru, itu kan isim murab. Kira-kira akhiru ini isim murab berupa apa? Isim mufrad. Itu kalau nggak terbiasa nggak bisa nunjuk, Gus. Nah, namanya nggak terbiasa. Seperti ngajar itu loh. Kalau nggak terbiasa, pasti kan lelah dia. Seperti berdiri seperti ini loh. Saya itu punya kaidah, kalau pengen sehat, sehari melangkahkan kaki minimal 10.000 kali langkah. Kalau pengen sehat, berapa? 10.000. Sudah berapa kali? 250 kali. Masih kurang banyak. 10.000 kali. Maka sehat. Lebih baik langsing tapi sehat daripada gemuk tapi sakit. Jangan gemuk, Nana. Jangan gemuk. Umurnya baru 16 tahun, no. Sudah sebesar itu. Dan nanti umur 25 semene. Namplaku kayak tong. Jangan gemuk. Langsingnya ini harus dipertahan, oke? Okay? Saya itu paling benci. Loh, si cantik itu kalau di kamar mesti olahraga dia. Olahraga, nyampe punya olahraga anu juga. Kalau di kamar itu ada bola besar itu untuk olahraga itu. Yang nggak ngerti dikira beli bola besar kayak gini untuk apa gitu. Apalagi lelaki yang gemuk. Gemuk. Langsing, Bang. Carikan burung yang gemuk, nggak ada. Gara-gara burung langsing bisa terbang. Carikan gajah yang langsing. Makanya gajah yang nggak ada yang nano kan bisa terbang kan. Gara-gara gemuk. Akhiru da'wal mu'minina. Akhiru. Bagaimana perubahannya? Akhiru dibaca rofa alamatnya. Sebab apa? Muncoribnya berupa apa? Mundur. Isim mufrad muncorib ketika nasab alamatnya. Ketika nasab fathah doiro. Ketika jer. Paham? Gus. Kenapa akhiru da'wal mu'minina akhiru enggak ditanwin? Kok enggak akhirun? Bermusuhan dengan Amerika no. Karena biasamu ki jangan memunculkan bermusuhan no. Karena ini kelak jadi ulama ini. Jadi kiai bisa di pondok dia. Karena apa? Karena tanwin dan mundhaf tidak bisa bersatu. Tidak bisa bersatu. Wa akhirun da'wal mu'minina. Enggak bisa. Ada 3 perkara, ada 4 perkara
yang tidak bisa bersatu. Satu, tanwin, al, mudhof, nida. Nggak bisa bersatu. Ada lafaz zaitun, kamu masuki ya menjadi ya zaitu. Ustaz itu rojulun, Ustaz diberi ya kok tetap ya rojulan. Ya lihat-lihat toh. Kalau nakira maksudnya ya rojula, betul? Ya rojulu, betul kan? Jadi al nggak bisa kumpul dengan mudhof. Kecuali apabila ada al nempel pada sifat sorihah ad-doribu zaidin. Ad-doribu zaidin yang mukul zaid. Ustaz tuh pengalaman banget. Belajar terus. Kamu itu. Belajar. Saya tadi malam belajar hampir larut subuh. Hampir larut subuh. Kamu tidur melulu. Ngono wayang ngaji lho, isi korupsi waktu. Kowe aja dadi pejabat ya. Saya khawatir kalau kamu nanti akhirnya itu dijeruji besi kamu. Ada koruptor. Masih jadi santri aja koruptor waktu. Kamu. Akhiru. Eropnya apa? Rofa. Pokoknya kalau ada isim, baik dibaca rofa, dibaca nasab, dibaca jet, dibaca ya ada, atau dibaca jazm ada. Kok jatuh setelah huruf atop, berarti dibaca rofa atau nasab atau jet sebab atop nasab. Ngono iku diingat-ingat Gus. Ilmu itu hasil mengingat-ingat. Coba lihat orang yang karakter sama seperti saya, nanti lah sukses. Coba lihat santri karakternya kaya Cakwi, sing senengane turu-turu, waktunya ngaji leren dioyai, waktunya jamaah yo dak jedol, waktune mangan nomor 1 nggo piring. Wah, keplek. Sing digede-gede no mangan. Kalau kamu banyak makan, maka secara otomatis banyak ngising. Iya, ra percaya. Pasti itu. Banyak makan, banyak ngising. Rumah kamu kalau saya ngisi pengajian, terus mangane banyak, enggak. Justru saya tuh ngambil cuma sedikit itu. Saya tuh justru gak doyan mangan yang pengajian ini. Yang saya lihat itu darah manusia itu. Itu hasil memeras jamaah urunan. Saya gak tegel saya makan. Saya kata di pengajian gak tegel. Umpamanya saya tetap ngambil, itu fantasi, biar mereka bahagia. Sehingga saya gak tegel. Makanya saya kalau pengajian, sebelum nyampe di lokasi, pasti saya jajan dulu. Biar tidak tomak, paham? Si cantik kalau di rumah, sebelum ngaji, mesti saya berhubungan badan dulu. Kenapa? Biar tidak ada nafsu sama Cakwi. Saking hati-hati nih. Paham? Saking hati-hati nih. Beda sebabnya. Melihat kamu setelah berhubungan badan sama melihat kamu sebelum, itu beda. Yang paham, yang jalanin. Percaya nggak? Ya. Kayak ngerti ya. Akhiru. Eropnya apa? Rofa sebab apa? Atop nasak. Paham? Akhiru. Ini kan eropnya rofa. Alamatnya apa? Deman dohiro. Sebab apa? Kenapa dikatakan isim? Kenapa dikatakan mufrad? Mananya satu. Kenapa dikatakan munsharif? Pinter. Memang berawal dari goblok dulu, Gus. Paham, Gus? Kalau yang ngajar nggak saya tetap hadir, Gus ya. Berlatih. Barang siapa yang sungguh-sungguh belajar sama kiainya saja, tapi kalau sama ustadz lain enggak sungguh-sungguh, maka orang ini sulit mendapatkan ilham. Orang ini sulit mendapatkan ilmu laduni. Ciri-ciri orang mendapatkan ilmu laduni,
mudah menerima ilmu dari siapapun, walaupun dari anjing yang menggonggong. Ada anjing menggonggong langsung ilmu itu. Paham? Akhiru da'wal mu'minina. Akhiru marifatun akhirah. Marifat sebab mudhof pada isim ma'rifat. Artinya mudhof itu disandarkan. Akhiru disandarkan pada dakwah. Memang dakwah itu nakiro, tapi dakwah ini disandarkan pada lafaz al-mu'minina, di mana al-mu'minina ini adalah makrifat. Makanya akhiru kesetrum. Paham? Ada orang mendekat sama tukang jual minyak. Kira-kira bau minyak enggak? Bau. Ada orang mendekat sama kandang ayam. Bau. Bau telek enggak? Bau. Bau telek. Paham? Makanya yang menjadikan orang tertular itu adalah pertemanan. Kamu nggak boleh ngomong gini. Ini anak kiai mesti jadi kiai. Enggak. Ini anaknya petani masih jadi petani. Enggak. Saya ini anaknya orang awam biasa. Ayah saya juga petani. Yang asli adalah pergaulan. Pertemuan yang terus menerus. Pertemuan yang sering bertemu. Itu menular ini. Saya ngajar kamu terus menerus. Kamu ketularan. Ketularan kan. Ketularan semangatnya. Sakit semangat. Jarang loh. Orang sakit semangat jarang loh. Asli itu. Yang kowe lara we. Karo video call, "Mak, saya sakit, Mak." Mamamu nyampe ngomong ini, "Mosok?" "Iya, Mak, saya sakit, Mak. Sudah 1 minggu." Gak percaya saya. Mamamu lu nyampe ngomong ngono. "Sungguh, Mak, sumprit, Mak." Apa kata mamamu? "Lu sakit kok, suguhane kok es teh 2 gelas gitu." Sakit kok es teh 2 gelas. "Mbak, ambilkan makan. Sepiring ente, Mbak. Mintakan tanduk lagi." Gitu. Ini enggak sakit ini. Ini pemain sinetron, Mbak. Jadi akhiru ini ma'rifat sebab mudah pada akhiru fa'ilu sigot apa? Mustaq isim fa'il. Akhiru fa'ilu gitu. Mustaq isim fa'il. Akhiru sigot? Ayo ku cari. Hamzah kha ra. Akhiru mustaq isim fa'il. Bina mamuzulfa. Kenapa dikatakan mamuzulfa? Fiilnya berupa hamzah. Akhara telah berakhir. Ayo guys. Ada beberapa lafaz itu lafaznya tidak ada anunya, tidak ada mandinya, tidak ada mudhari'nya gitu. Seperti contoh bisa itu fi'il madi, enggak punya fi'il mudhari, enggak punya fi'il amar. Akharu al-jam'u akharuna. Akharu maknanya yang lain. Akhiru muqabil al-awwal. Al-akhir min asma'illahi ta'ala al-baqi ba'da fana'i khalqih. Wasal akhirul mutasabiqin man kana ba'da ghairihi minal mutasabiqin. Wa wasala fi akhiril amr. Naikkan lagi. Naikkan lagi. Naikkan lagi. Naikkan lagi terus.
menengah. Naikkan lagi. Naikkan lagi. Up. Up, up. Ini kalau melihat ini, akhiru itu seperti al-awalu. Al-awalu yang pertama, al-akhiru yang akhir. Berarti al-akhiru itu isim jamid dan sesuatu yang ada di akhir. Sesuatu yang ada di akhir. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Al-awal 1, al-akhir 10. Jadi akhiru itu adalah sigat isim jamid. Ini angel lagi. Ora sembarang kiai. Wis nak percaya coba nanti kalau kamu pulang Gus. Kiaimu takoki Gus. Insyaallah wis dijotos we. Santri kualat bedheki kiyaine. Paham? Akhiru sigat. Akhiru itu mukobil itu artinya perbandingan dari al-awal. Kalau al-awal itu pertama, kalau al-akhiru yang terakhir. Paham? Akhiru. Bina nggak ada. Sebab isim jamid dat. Kalau sudah isim jamid dat berarti sudah selesai. Dakwal mu'minina. Ini kalau setiap kosakata kita kuasai, secara otomatis kita akan menguasai semua kosakata. Secara otomatis itu. Tapi kalau nyampe detik ini saya masih belum paham. Terus dipelajari terus. Sarapan dulu. Masa enggak? Masa enggak? Enggak tahu. Berarti tempe berarti. Enggak tahu. Sarapan dulu nanti jam 10 ngaji lagi. Gus. Sing kreatif Gus ya. Kamu kalau pengen berhasil, kreatif ngaji. Pertama kali kreatif ngaji. Padahal kalau wong nak kepengen duwe anak, kreatif jimaul. Bisa enggak? Jadi sementing kreatif ngaji dhisik. Nanti hasilnya serahkan sama Allah. Wa idza azamta wa tawakkal 'ala Allah. Subhanallah.